Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirzan SPD, program mahasiswa PPG dalam jabatan, mengajar PPL terakhir untuk UKIN. Dalam hal ini saya prodi sejarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, menjelang siang. Oke, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita seperti apa yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang kemarin. Oke, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi, bagaimana peran Indonesia itu terhadap perdamaian yang ada di dunia. Oke, sebelum Bapak melanjut ke materi atau melanjut ke materi, siapa dulu mau memimpin doa? Silakan positif. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, sudah siap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Siap ya? Oke, kita mulai pada materi yang pertama. Jadi sebelum Bapak masuk lagi kepada materi, ya Bapak harap kesiapannya untuk memperhatikan apa yang menjadi materi kita hari ini. Setelah diskusi sebentar, apa-apa yang ditanyakan bisa dipahami dan bisa dijelaskan bagi yang belum memahami materi yang kita diskusikan pada hari ini. Oke, semua hadir ya? Hadir ini? Ada yang kita hadir ya? Oke, apa manfaat? Apa manfaat mempelajari materi ini? Manfaatnya sangat besar sekali manfaatnya untuk kalian. Di mana manfaatnya ya? Secara tidak langsung kalian mengetahui bahwa ternyata Indonesia tidak sebagai negara yang besar, akan tetapi ada perannya juga ternyata di perang dunia. Ya, ternyata ada yang memiliki suatu apa istilahnya? Bukan bahasa kita, bukan bahasa yang mudah. So atur urusannya orang, bukan. Tapi bagaimana Indonesia itu terikat dalam suatu organisasi besar yang namanya PBB, berarti terlibat dalam perdamaian dunia. Orang di dalam dunia ini inginnya damai, seperti itu. Tidak ada yang kacau balau, tidak ada yang ingin perang. Jadi kalau ada negara yang perang, ada negara yang terlibat dalam cekcok perang seperti Palestina dan Israel itu, Indonesia harus ikut terlibat karena Indonesia masuk dalam organisasi tersebut untuk mendamaikan negara ini, untuk mendamaikan dua negara yang berseteru ini. Ya. Apa yang dilakukan Indonesia selama perdamaian dunia ini, atau di mana saja peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Nah, kita lihat dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, yang berikutnya, apakah dasar peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Harus ada dasarnya. Ya, apa dasarnya Indonesia ikut? Dan jangan kejuru-juru Indonesia mau pergi di Libanon, mau pergi di Pakistan, mau pergi di mana untuk melakukan perdamaian. Harus ada aturannya, harus ada undangan, harus ada persetujuan dari PBB. Tidak ada menurut presiden, kasih tahu tentara kita sudah boleh mau berangkat kita ke Anime. Tidak boleh. Harus ada kesepakatan orang organisasi besar yang namanya. Kalau tidak ada utusan atau undangan untuk dikirim ke sana, kita tidak boleh sembarang ke sana. Nah, seperti itu dasarnya. Yang berikutnya adalah menurut Undang-Undang 1945 pembukaan, ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu tujuan utamanya. Jadi tidak sembarangan saja mengikut. Ya. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi bukan cuma di Indonesia kita ini melakukan perdamaian dan keadilan sosial. Di negara yang besar, di negara yang konflik, ya, harus melakukan juga itu.
terus intervensi seperti itu masuk ke wilayah kita untuk apa? Untuk menurunkan pimpinan kita seperti itu. Nah, jadi faktor eksternal itu ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, jelas itu. Ya. Sangat jelas. Tidak mungkin negara kita berkembang tanpa ada bantuan dari negara lain. Contoh, kalau kita kekurangan beras, pasti kita melakukan yang namanya impor, ya kan? Beras sekarang lagi mahal. Ya, kita harus melakukan itu. Yang kedua apa? Dulu di masanya pemerintah SBY, marak-maraknya dulu yang namanya apa? HP BlackBerry, ya kan? Nah, HP BlackBerry itu kan hasil kerjasama SBY supaya Indonesia membutuhkan itu. Tapi setelah diketahui oleh orang Indonesia secara seksama, ternyata ini HP tidak bagus. Karena kenapa? Datanya kita ada di negara Amerika. Siapa yang pegang itu dan nomor PIN-nya terdaftar, kan kita masukkan nama dan alamat seperti mengaktifkan kartu seperti ini. Siapa yang pegang HP itu tertera di Amerika. Oh ini nama ini. Oh Jesse, Ananda, ini semua namanya di dalam sana. Ya. Oh ini pegangan. Oh ini buat telepon bawa korupsi. Makanya anggota-anggota DPR tidak mau menggunakan HP seperti itu. Karena kenapa? Bisa disadap dia punya suara. Jadi hasil pembicaraan rekaman ke nomor lain tersimpan rapi di servernya di perusahaan BlackBerry tersebut ini. Semua HP biar buat berapa ribu dibuat HP, semua suaranya kita di dalam situ direkam, tidak ada yang terputus. Kecuali jaringan tidak bagus kontak. Nah, seperti itu. Oke, hubungan luar negeri yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Jadi seperti itu. Sama juga dengan negara-negara lain. Kalau kita pergi masuk ke negara lain, kalau kita tidak tunduk, ya, kita harus apa istilahnya? Dihukum oleh negara itu tersebut. Jadi tidak boleh kita tidak mengikuti ketentuan di dalam negara tersebut. Seperti dia harus kita ikuti. Kalau dia bilang seperti di negara Eropa, Korea Utara. Korea Utara itu tidak boleh kita sembarang foto monumennya. Tidak boleh kita sembarang foto monumennya. Kenapa? Kalau kita sembarang, baru kita upload di luar negeri, dia denda. Di media sosial, dia denda. Karena kenapa? Tidak boleh. Itu sudah ketentuan negaranya itu. Tidak boleh artis-artis yang terkenal ya, masuk ke wilayahnya itu sembarang mengekspos dia punya negara. Tidak boleh. Ada ketentuan. Sama juga dengan kita. Masuk orang luar masuk ke wilayah kita tidak sembarangan juga. Walaupun kita mengadut namanya bebas aktif, tapi tidak boleh. Dia harus mengikuti ketentuan di sini. Makanya banyak itu bule-bule karena tidak tahu aturan cara berpakaian. Dia pakaiannya buru-buru dia pakai PGRI. Namanya batik kan kecuali di bandara, di mana di Jawa itu kan banyak dijual seperti itu. Ya sebenarnya kan tidak boleh sembarangan pakai baju itu. Karena dia tidak tahu ketentuannya. Biar baju PGRI, baju koko dia pakai juga jalan-jalan di pantai. Karena itu baju buru itu baju sekolah. Karena dia lihat batik dia tidak pakai. Nah, tapi karena dia tidak tahu ketentuannya, sebenarnya itu tidak dibolehkan seperti itu ya. Oke. Nah, politik internasional mencakup hubungan beberapa ataupun semua negara beserta proses interaksi antar negara maupun organisasi internasional. Itu sudah jelas ya. Oke, ini sudah. Oke. Pengumuman pendirian politik luar negeri Indonesia di Komite Nasional Indonesia Pusat tanggal 2 September 1948 oleh Dr. Anus Muhammad Hatta. Nah, ini orangnya yang mencetus ini. Siapa sudah lahir 1948? Ada ya? Sama-sama. Kita belum ada bayangan untuk lahir kita di sini ya. Oke. Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Nah, inilah yang diterapkan oleh Bung Hatta. Kenapa? Kenapa kita harus yang mana kita mau pilih ini negara besar ini? Pro Rusia kan kita atau Amerika? Atau kita pro dua-duanya? Atau kita mau berdiri sendiri? Seperti itu ya. Jadi itu yang dijelaskan oleh Bung Hatta. Jadi negara Indonesia ini arahnya kemana sih sebenarnya? Mau dukung Rusia atau mau dukung Amerika? Atau tidak mau dukung dua-duanya? Atau tidak mengikuti dua-duanya? Seperti itu ya. Oke, kondisi politik global pada awal Indonesia merdeka ini Anda sama Indonesia di sini harus di antara dua pilihan. Blok Barat, Amerika Serikat dan
dengan pahamnya liberalisme. Blok Timur, Uni Soviet dengan paham komunis. Yang mana kita mau ikuti ini? Ya? Ini ibarat orang ini kakak adik tidak pemahaman. Ya? Satu agama, beda pemahaman tapi beda keyakinan. Dan beda apa yang dia lakukan. Blok Barat, Amerika Serikat masih ada agamanya sedikit. Ya, walaupun dia tidak melakukan secara rutin. Blok Timur, Uni Soviet sama-sama, sama sekali tidak ada agama pada saat itu. Ya, yang di negaranya itu apa yang semua agama yang ada di negara itu pada saat itu tidak ada di negara. Karena kenapa? Dia memang orangnya betul-betul apa yang dia lakukan. Seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya waktu di masa Soeharto melakukan yang namanya waktu menghapus yang namanya PKI itu. Ini awalnya. Jadi Uni Soviet itu menganut paham komunis itu ya sudah betul. Ya orang-orang yang tidak memiliki keyakinan seperti yang Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya, karena komunisme itu adalah orang yang tidak memiliki yang namanya prinsip atau keyakinan dalam dirinya atau agama yang diakini. Jalan-jalan, semua sudah ibadah. Tidak usah pergi kita ke gereja, tidak usah ke masjid. Minum kopi, duduk di teras itu sudah termasuk, itu sudah pemahaman mereka. Jadi tidak ada ketentuan seperti kita. Hari Jumat di sholat Jumat, hari Minggu ke gereja, hari Minggu ke pura, ya kan? Seperti itu. Nah ini gerakan non-blok. Gerakan non-blok itu terdiri dari negara ini, Yugoslavia, Indonesia, Mesir, dan India dan Ghana. Ini yang tidak mengikuti ke kanan dan ke kiri, dia ambil tengah-tengah. Walaupun negara ini sudah terbentuk sendiri, netral dan dua blok, jadi tidak ke kanan, tidak ke kiri, hanya di tengah-tengah. Dorong bikin sendiri blok, namanya non-blok. Nah, jadi tidak usah kita ikut blok ini, blok itu, kita buat sendiri. Negara yang melakukan ini, 5 negara itu melakukan. Ya, oke. Nah, corak politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Oke, mendayung antara dua karang ini yang di apa ya? Seperti pepatah yang dikatakan oleh Bung Hatta. Tiap-tiap orang di antara kita tentu ada mempunyai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu. Akan tetapi perjuangan bangsa tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, tetapi hendaknya didasarkan kepada realiti atau kepada kepentingan negara setiap waktu. Jadi kita membangun negara ini tidak hanya mempunyai simpati saja. Kasihan restu, cara kasihan membantu itu seperti harus kita membangun diri kita sendiri dan membangun dan mengangkat derajat negara kita sendiri. Tidak boleh kita didasari atas dasar kasihan. Kasihan Indonesia di sana, bantu kasihan. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus betul-betul berdiri di sini. Sampai kayak kita di kelas seperti ini. Tidak mungkin MIPA 3, MIPA 4. Kasihan MIPA 2. Biar gambar Pancasila tetap tidak bisa kaca. Iya kan? Tidak boleh. Aku harus daripada kelas kita yang dibilang orang seperti itu, perbaiki. Kita harus jangan ada hal-hal yang membuat orang jadi ini Pancasila. So hobi Pancasila ini saya lihat tidak boleh seperti itu. Jadi Bung Hatta mengatakan seperti itu kan, mendayung antara dua karang. Untuk apa? Jadi supaya kita tidak disenggol orang kiri kanan, ya kita harus berdiri tegak dan harus mendayung searah. Jangan tersenggol-senggol orang di kiri kanan. Jangan disenggol orang. Lupa dua. Coba kata kamu uang kasnya kamu bahan dulu kami lupa satu lupa dua. Nah boleh biar keset kami bisa beli. Karena saya punya teman-teman kalau disuruh bilang uang kas sudah. Menurut semua sudah kening yang orang. Jadi bantu dulu kan tidak boleh. Jadi kita harus kelas ini harus jalan dengan dulu. Bagaimana? Betul-betul sudah kelas kita ini oleh Pak Erin. Bagaimana? Ya kita harus kasih baik. Ya, tidak ada yang ditentukan di sini. Harus kita perbaiki, kita diskusi di dalamnya. Itu yang harus diciptakan di dalam suatu negara atau kelas yang harus kita supaya kita dilihat orang, mandiri ini negara ini. Tidak usah kita tergantung dengan negara-negara yang lain. Tapi ada hal-hal yang tentu yang harus kita lakukan. Itu. Oke, contoh pelaksanaan konsep politik luar negeri yang bebas aktif. Sebagai anggota PBB, penyelenggara KAA, ya, ikuti organisasi internasional, konstitusional olahraga internasional, misi perdamaian PBB. Nah, ini organisasi yang bebas aktif yang diikuti oleh Indonesia. Ya, ya. Oke, peran Indonesia dalam organisasi internasional. Nah,
Apa? Ini lambang seluruh. Nah, itu lambang PBB. Ya, oke. Ini tidak perlu lagi bapak pegang. Ketua Sidang Majelis Umum PBB tahun 1974 ada Mali. Ya. Terus organisasi pangan dan pertanian, semua kita terlibat di dalam. Nah, ikut dalam pasukan perdamaian PBB kontingen Jawa. Ini yang paling terkenal tidak? Ini yang paling terkenal di Indonesia. Pasukan paling elit, kalau tidak salah ketiga dari semua negara di seluruh dunia. Ya, saingannya kita hanya dua. Kalau tidak salah Bapak, Rusia dengan Amerika. Setelah itu kita kayaknya negara yang paling ditakuti tentara militer. Ya. Oke, kita masuk ke ASEAN. Ini sebenarnya ASEAN ini tidak termasuk dalam organisasi ini, organisasi di luar. Jadi hal ini yang menyebabkan bahwa organisasi tersebut ini di Asia Tenggara saja tidak berperan secara menyeluruh di dunia. Akan tetapi peran Indonesia inilah mengantar dari situ dilihat dari negara-negara yang lain untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan di dalam perdamaian dunia. Tapi berangkat dari situ negara-negara ASEAN juga banyak yang ikut organisasi luar. Untuk apa ya? Seperti yang dijelaskan lebih awal tadi. Jadi inilah yang bisa dengan materi yang ada di dalam sudah Bapak berikan itu, tinggal kamu lihat apa yang menjadi yang menjadi permasalahan di dalam setiap kelompoknya nanti, tinggal dilihat di situ. Dan kalau memang masih aktif kita menggunakan internet, ya coba dilakukan dengan menggunakan internet. Ya, oke. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Satu dua orang? Ada? Ada yang belum paham? Atau ada yang belum dimengerti? Ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan masuk ke tugas, ya, mencari permasalahan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mencari tugasnya. Setelah itu dipaparkan nanti di setiap kelompok nantinya. Ya. Oke. Nah, tulis nama kelompoknya, terus penjelasan tentang apa yang terhadap yang ada di situ nanti dituliskan di bawahnya. Sebanyak mungkin penjelasan mengenai tentang itu. Silakan. Iya. Tapi kalau di sini kan kalian tentang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi saya cuma cari. Jadi tidak usah gambaran umumnya yang kalian yang ya, jadi fokus kepada yang dijelaskan saya. Kalau di sini Bapak tidak begitu jelaskan. Tinggal kalian. Ya. Jadi apa semua yang di dalam bidang ekonomi semua. Ya. Ya. Mana sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang hubungan internasional di bidang ekonomi. Hubungan internasional dilakukan dengan tujuan mempercepat perkembangan suatu negara di berbagai bidang. Pada dasarnya, perkembangan suatu negara ditopang oleh kemampuan ekonomi negara tersebut. Sebab dengan ekonomi yang stabil, negara dapat melakukan perkembangan di bidang pendidikan, pembangunan, kesehatan, dan sebagainya. Ada pula manfaat hubungan internasional bagi ekonomi negara. Yang pertama, terbukanya peluang ekspor. Yang kedua, meningkatkan investor asing. Yang ketiga, perekonomian meningkat. Yang keempat, lapangan kerja meluas. Yang kelima, kebutuhan tercukupi. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, variasi jenis usaha. Dan yang terakhir, sistem ekonomi semakin modern. Dampak negatif hubungan internasional dalam perdagangan di bidang ekonomi ada dua, yaitu produk lokal akan mengalami penurunan dan ketergantungan pada negara-negara maju. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Oke, waalaikumsalam. Oke, kita berjalan terus kembali untuk kelompok 3 ya. Sama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan internasional di bidang sosial budaya. Hubungan internasional di bidang sosial budaya merupakan hal penting bagi Indonesia karena melalui hubungan ini Indonesia memperoleh informasi besar, khususnya dalam mengenalkan nilai kebudayaan lokal, sehingga kebudayaan Indonesia makin dikenal luas oleh masyarakat internasional. Dengan menjalin hubungan internasional di bidang sosial budaya, proses pertukaran informasi sosial dan kebudayaan menjadi lebih mudah. Misalnya, masyarakat Indonesia bisa belajar soal kebudayaan lokal di Malaysia dan di Thailand. Begitu pula masyarakat Malaysia dan Thailand bisa mempelajari kebudayaan lokal Indonesia. Selain itu, hubungan internasional di bidang sosial budaya juga menguntungkan Indonesia karena pengenalan akan kebudayaan lokal Indonesia menjadi daya tarik wisata. Adapun manfaat hubungan internasional antara lain berperan aktif dalam pengembangan dan pembinaan nilai-nilai sosial, menjaga eksistensi suatu bangsa atau negara, meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional, ikut serta dalam upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian dunia, meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional. Jika disimpulkan, ada 3 alasan mengapa hubungan internasional di bidang sosial budaya merupakan hal penting bagi Indonesia. 1. Indonesia mengenal kebudayaan lokal ke dunia internasional. 2. Kemudahan dalam proses pertukaran informasi di bidang sosial budaya. 3. Menguntungkan Indonesia karena kebudayaan lokal akan menjadi daya tarik wisata. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, itulah pemaparan dari kelompok 4. Kita berikan dulu sebelum kelompok 4. Menjelaskan tentang ideologinya. Harus kita pahami secara ideologi bangsa lain atau terhadap bangsa kita itu apa manfaatnya. Begitupun di bidang politik ekonomi. Seperti itu juga. Politik ekonominya itu harus kita lakukan juga. Apa yang menjadi manfaatnya bagi negara kita? Melakukan kerjasama bilateral terhadap negara lain. Nah, kita juga harus melakukan hal itu. Begitu juga di kelompok 3 tadi menjelaskan tentang ekonominya. Nah, itu seperti yang ditanyakan tadi oleh kelompok 1 tadi. Manfaat ekonomi untuk pembangunan ya jelas.
Kalau tidak ada ekonomi dilakukan, tidak ada penarikan pajak terhadap negara-negara, kepada daerah atau kepada wilayah Indonesia itu sendiri, atau melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bidang ekonomi seperti jual beli barang atau apa yang menjadi keuntungan bagi negara kita untuk membantu pembangunan bangsa kita. Nah, itulah yang harus kita lakukan terhadap negara lain. Itu sangat manfaatnya. Yang terakhir dengan di bidang sosial budaya, ini sangat. Kita orang Indonesia ini sudah paling banyak mengcopy paste sosial budaya orang. Ya, budaya dari luar. Ya, kita modifikasi budaya dari luar. Ya kan? Apa salah satu contoh yang memodifikasi budaya dari luar? Ada yang tahu? Batik. Hah? Batik dijadikan versi Korea. Nah, batik dijadikan seperti versi Korea. Apa lagi? Kalau yang dari luar datang ke Indonesia, kira-kira kita modifikasi apanya? Hah? Ya, dari cara berpakaian. Contoh, kalau kita dulu Indonesia itu pakai kebaya. Sekarang kita seperti orang Barat, kadang lengannya tidak ada sebelah. Ya kan? Tinggal kekenya yang ada. Ya kan? Sebelah ada lengan panjang, sebelah tidak ada lengannya. Ya kan? Itu cara pakaian. Kita ikuti juga. Padahal kalau kita terapkan di Indonesia, coba pakai pesta seperti itu. Pasti kamu bilang orang di pesta. Ya kan? Panas matahari coba kamu gunakan hal seperti itu. Ya kan? Apalagi mengkonsumsi minum-minuman yang keras. Ya? Kalau di Eropa, itu harus bukan harus kan? Di negara ini dia tahu cara minumnya seperti apa. Kalau kita tidak, ya tidak ada takaran minum. Yang penting kalau satu botol sudah. Itu ulang. Kalau orang Barat dijadikan sebagai kebutuhan, bukan sebagai pemancing untuk bikin diri hilang ingatan. Kita tidak. Nah seperti itu. Apalagi selain itu, budayanya apa? Kalau di sosialnya apa? Sekarang kita kalau di sosial sopan santun itu sudah tidak ada, ya kan? Hilang. Coba orang Barat, ya? Orang Barat itu kan dia tidak ada kayak seperti kita. Kalau dulu di masa bapak ini, masanya kalian juga orang tua kalian, ya? Sekolah, ya? Lewat di depan guru itu kalau bisa lewat di belakangnya, ya? Ini tidak, ya? Yang penting masih ada celah dia mau jalan, dia mau pergi, dia pergi masuk itu celahnya dia mau pergi masuk. Seperti itu, ya. Oke, kita berikan aplaus secara keseluruhan atas apa yang dipaparkan hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, sebelum dievaluasi, Bapak akan memberikan sedikit oleh-oleh, ya, untuk dikerjakan sesuai dengan apa yang dipahami. Nah, oke, Bapak mengevaluasi sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, mungkin tidak semuanya dapat cara lagi. Oke. Tulis namanya di atas dan kelasnya. Bapak lupa tulis nama di kelasnya tadi. Ya, tulis kelasnya. Tulis nama dan kelas. Tulis nama dan kelas. Ya? Aturan? Ya, nanti apa yang kumpul dari kelas? Ya sudah? Oke. Oke. Terima kasih. Bisa? Belum? Bisa belum?
pembelajaran kita sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini. Silakan. Siapa? Novela. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Nah, yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk yang pertama pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hubungan internasional di beberapa bidang. Yang pertama, di bidang ekonomi, manfaat hubungan internasional bagi ekonomi negara. Yang pertama, terbukanya peluang ekspor. Yang kedua, meningkatkan investor asing. Yang ketiga, perekonomian meningkat. Di bidang ideologi, hubungan internasional dapat membantu memperkuat hubungan antar negara yang memiliki ideologi yang sejalan. Dalam bidang sosial budaya, hubungan internasional di bidang sosial budaya merupakan hal penting bagi Indonesia karena melalui hubungan ini, Indonesia memperoleh manfaat besar, khususnya dalam mengenalkan nilai kebudayaan lokal. Yang terakhir, di bidang politik, manfaat hubungan internasional pada bidang politik yaitu akan memudahkan bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Yang keempat, peran Indonesia dalam organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia di PBB. Indonesia terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Dalam menjalin hubungan internasional ini, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Yang terakhir, peran serta Indonesia dalam GNB atau Gerakan Non-Blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar BNP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita atau pertemuan kita hari ini, masih ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, kalau tidak ada, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa menjadi pemahaman baru buat kalian yang tadinya belum mengetahui menjadi tahu dan yang belum dipahami menjadi pembelajaran baru buat kalian dalam diskusi di luar nanti untuk pengembangan diri kalian. Oke, berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mengakhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.